Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat. Pada kesempatan kali ini, kami dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan melaksanakan praktik coaching. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafiuddin, fasilitator Ibu Haja Andi Fatmawati, pengajar praktik Ibu Rahma Kumullah, dan rekan saya Dian Rahayu Putri, fasilitator Ibu Haja Andi Fatmawati, pengajar praktik Bapak Dr. Burhan. Baik, pada sesi pertama kali ini kami akan melakukan praktek coaching. Saya bertindak sebagai coach dan Ibu Dian sebagai coachee dengan tema solusi untuk keaktifan English Club. Bagaimana Ibu Dian, siap? Siap Pak, siap. Baik, silahkan Bu Dian. Assalamualaikum Pak Raffi. Waalaikumsalam Bu Dian. Pak Raffi lagi tidak sibuk nih Pak? Oh tidak Pak, tidak Bu Dian. Kebetulan saya lagi nyantai nih habis menyelesaikan tugas. Ada apa ya Bu Dian? Ya, saya lihat Ibu tidak bersemangat seperti biasanya. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Aduh, saya lagi mengganggu dengan waktu nyantainya Pak Raffi. Tidak apa-apa Bu, santai saja. Begini Pak, saya ini ada masalah sebenarnya dan saya butuh bantuan dari Pak Raffi selaku sesama rekan pengguna ekskul ya Pak di sekolah. Pak Raffi bisa bantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Bu? Gini Pak, Pak Raffi masih ingat tidak kemarin siang saya dipanggil oleh kepala sekolah menghadap di ruangannya dan ternyata saya ditegur karena katanya saya tidak aktif dalam pembinaan ekskul khususnya di tahun 2022 ini. Bagaimana bisa ya Bu ya? Apa yang membuat Ibu Dian mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah? Iya Pak, karena sudah tidak aktif lagi selama tahun 2022 ini, itu kayaknya jadi masalah. Oh, artinya tidak pernah melakukan kegiatan ekskul lagi ya selama ini. Terus tidak pernah juga melakukan pembinaan selama ini sampai ditegur seperti itu. Sejujurnya saya memang tidak pernah melakukan pembinaan terhadap sebab karena memang saya sibuk Pak dan sepertinya alasan yang utama saya karena tidak ada yang mengikuti atau tidak ada perwakilan dari sekolah kita untuk ikut lomba studi kemarin dan sebenarnya itu sebenarnya bocor kecil tapi bagaimana lagi karena saya dan waktu bangkongnya. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya. Kalau begitu saya tanya Bu Dian, selama ini apa yang tidak membuat aktif dalam pembinaan ekskul English Club-nya? Alasannya apa? Maaf, bisa diulang? Jadi tadi kan masalahnya seperti itu. Ya. Jadi boleh saya tanya, selama ini yang membuat tidak aktifnya itu bagaimana sampai tidak bisa dilaksanakan? Baik Pak, yang buat saya sebenarnya tidak aktif, yang pertama kita tahu Pak, sebagai guru sekaligus sebagai guru olahraga, pastinya kita akan banyak kuras ya Pak. Apalagi kita di sekolah mulai dari pagi jam 7, terus kita pulangnya biasa sampai sore bahkan lebih tepat dari itu, dan bahkan sampai di rumah masih terus kembali sehingga orang-orang di rumah kadang juga menegur saya butuh meminta waktu saya karena
saya memang begitu sibuk sehingga jarang berkomunikasi dengan orang jadi memang khususnya anak-anak. Kasihan kalau pertumbuhan anak-anak di sekolah di rumah, Pak. Iya, betul sekali Bu Dian. Ya, sebagai seorang guru harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan sebagai juga orang tua di rumah ya. Ya. Lalu mengenai lomba storytellingnya yang tidak ada perwakilan dari sekolah itu yang menyebabkan kenapa bisa? Oh iya Pak, betul. Kenapa sampai tidak ada perwakilan yang mewakili sekolah kita? Karena sejujurnya itu surat yang dikirim ke sekolah telat Pak datangnya. Bayangkan itu surat kami terima 2 hari sebelum acara lombanya. Nah ini kan lomba storytelling, bukan lomba speech yang bisa langsung maju saja bicara. Kalau storytelling itu butuh properti dan sebagainya, properti ini akan lama, mana lagi skrip yang harus dibawakan oleh anak-anak, mana lagi mereka harus berlatih. Jadi kami pikir 2 hari itu mustahil bisa selesai sebenarnya. Apalagi tema yang digunakan tema yang sangat berbeda dengan tema-tema yang pernah kami ikuti perlombaan. Jadi betul harus betul pemikiran dan kreativitas di dalamnya. Jadi kami lebih baik memilih mundur dibanding maju tapi asal-asalan. Nanti malah jadi bawa nama baik nama sekolah kita jadi jelek di provinsi. Iya. Jadi Ibu punya rencana untuk rencana apa yang Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya sih Pak, saya akan kembali aktif dalam pembinaan English Club ini. Saya akan evaluasi dulu dengan pengurus English Club karena perusahaan English Club juga itu tidak aktif selama saya juga tidak memberikan pembinaan. Tapi itu sih sebenarnya rencana lain. Betul betul ya. Saya sepakat sekali dengan rencana Ibu. Setelah rapat evaluasi bersama pengurus English Club. Terus apa rencana selanjutnya biar Ibu Dian bisa aktif dalam pendampingan eskulnya? Ya, saya juga akan membentuk kelompok belajar Pak. Belajar khususnya bersama lomba biar saat ada lomba kita tidak melombakan di semua kiri. Jadi ada beberapa siswa yang akan disiapkan dalam program belajar ini. Kemudian saya akan mau mendapatkan satu kebun kebun. Jadi tujuannya kegiatan kebun biar anak-anak ini bisa kompak kembali dan mereka agak gagal selama ini sampai saya begitu memberikan pengertian. Jadi saya akan membuat mereka kembali aktif dengan kegiatan kebun nanti. Ya betul, luar biasa rencana baiknya ya. Terus kira-kira bagaimana langkah Bu Dian untuk meyakinkan Bapak Kepala Sekolah bahwa Ibu Dian bisa kembali aktif dalam pembinaan Eskul English Club-nya? Untuk meyakinkan kembali ya Pak, saya akan kegiatan-kegiatan saya di web sekolah dan melaporkannya secara langsung kepada kepala sekolah apa saja kegiatan yang sudah kami selesaikan. Kemudian saya akan kembali aktif untuk terjun langsung ke kegiatan mereka di setiap hari Sabtu ataupun Minggu. Kalau misalkan saya tidak bisa hadir, saya akan mengkomunikasikan dan mengirimkan ke grup mereka. Ya paling tidak ini bentuk preventif saya biar jika suatu hari nanti kepala sekolah kembali menegur saya ada beberapa bukti bahwa saya sebenarnya aktif. Baik, luar biasa ya, tetap semangat ya. Baik, selanjutnya Bu Dian. Nah, bagaimana nih? Apa komitmen Ibu Dian dengan rencana yang sudah dibuat tadi ini? Komitmen saya tentunya saya akan kembali lagi menjadi pembina English Club yang aktif, datang setiap pekannya di setiap meeting weekly yang diadakan di English Club, kemudian membantu pengurus mengarahkan pengurus untuk lebih kreatif
lagi dalam kegiatan-kegiatan kedepannya dan mengharapkan mereka untuk bisa menyelesaikan semua program-program kerja yang pernah mereka susun di awal perusahaan. Itu Pak untuk saya. Baik, Dian. Ini kapan rencananya untuk memulai rencananya? Ya, rencana saya Pak, insya Allah secepat mungkin minggu ini saya akan sebentar ini saya akan menghubungi pengurus untuk bersiap rapat evaluasi. Jadi setelah rapat evaluasi saya akan membahas langsung bahwa ada kegiatan outbound setelah rapat. Kemudian setelah itu saya akan bentuk kelompok belajar. Baik, selain itu siapa kira-kira yang bisa membantu dalam melaksanakan rencana itu dia ke depannya? Saya pastinya butuh rekan-rekan guru bahasa Inggris siapa untuk bantu saya membentuk kelompok belajar ini. Jadi saya sangat membutuhkan ide-ide mereka juga dalam kegiatan outbound ini sangat pentingnya. Dan beberapa mungkin seperti guru seni atau guru pembina pramuka yang bisa saya minta konsultasikan jenis kegiatan aktif lomba yang akan saya gunakan di outbound untuk membagikan ke kelompok mereka. Oke, Bu Dian ya. Lalu pelajaran apa yang bisa Bu Dian ambil dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini? Jujur Pak, saya banyak belajar untuk berusaha mencari solusi dari masalah saya yang pastinya bantuan dari Pak Raffi ini untuk mengarahkan saya dan menggali sendiri sebenarnya saya mesti apa. Baik, luar biasa ya Bun ya. Selamat ya Bu. Semoga sukses rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih banyak Pak atas sarannya. Sama-sama. Semoga kita bisa kembali bertemu ini Pak, biar bisa refleksi dari rencana saya ke depannya. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya, kami akan melakukan praktek coaching yang kedua, yaitu saya bertindak sebagai coach dan kemudian bertindak sebagai coach. Ya, rekan. Jadi permasalahannya di sini itu murid-murid lebih antusias mengikuti pembelajaran praktik dibandingkan mengikuti pembelajaran teori. Baik, kami mulai. Siap, Bu Dian? Siap, Pak. Assalamualaikum, Bu Dian. Waalaikumsalam, Pak Raffi. Boleh saya minta waktunya? Saya mau cerita nih mengenai apa yang saya rasakan tentang kelas saya di akhir-akhir ini, Bu Dian. Oh iya, ada apa nih Pak masalahnya? Ini Bu Dian nih. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu dia lebih semangat belajar kalau praktek. Tapi ketika pembelajaran teori mereka tidak semangat. Mereka maunya praktik saja begitu, tidak usah ada teorinya begitu, Bu Dian. Oke, baik Pak. Terus menurut Pak Raffi ini, apa kira-kira yang menyebabkan mereka sampai di semangat pada saat pembelajaran praktik dibandingkan teori, Pak? Iya, saya mengharapkan dengan pembelajaran teori itu anak-anak bisa memahami teorinya dulu baru bisa praktek begitu Bu Dian. Iya, baik. Jadi berarti melalui proses hari ini apa sebenarnya yang harapkan? Itu tadi Bu Dian, anak-anak harus tahu dulu teori sebelum mereka melakukan praktek. Ya. Para jadi tujuan percakapan kita hari ini adalah agar mencari solusi apabila anak-anak ini tetap menjalani pembelajaran teori dan sama-sama teori dan praktik. Betul. Ya, jadi Pak tadi kan Pak Raffi sudah cari apa kira-kira masalahnya sampai anak-anak ini tidak semangat ikut pembelajaran teori. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak
Raffi lakukan biar anak-anak ini tetap semangat dalam pembelajaran teori? Oh ya, betul Bu Dian. Saya baca beberapa sumber literasi itu bagaimana itu harus pembelajaran itu kita buat menarik dan menyenangkan pada saat pembelajaran teori. Betul, Pak. Terus perlu adanya ice breaking ya atau games yang menarik pada saat pembelajaran agar anak-anak tidak hanya mendengarkan saya juga, ada juga suatu permainan untuk mereka menarik perhatian mereka. Begitu Bu Dian. Ya, betul sekali Pak Raffi. Jadi ada speaking dan sebagainya. Jadi ini Pak Raffi fokusnya kemana ini Pak nantinya? Mau kira-kira mau ubah ke bagian metode pembelajaran atau ke media pembelajaran? Ya, saya juga melihat ini sumber belajarnya ini saya biasanya kan ada buku dibagikan itu dari perpustakaan Ya, tiap semester. Nah, begitu Bu. Jadi saya melihat kayaknya enggak cocok kalau cuma bersumber sama buku saja. ya. Perlu ya. Ada Sekarang kan sumber lain Pak? ya kan sekarang anak-anak sudah diberi kebebasan untuk membawa HP di sekolah tapi tetap dalam pengawasan guru yang bersangkutan. Ya, kan di HP-nya kan biasanya mereka punya akun YouTube, Nah, punya betul. TikTok, punya Reels Iya juga Pak, kan. TikTok. Iya, nah di situ kan bisa jadikan sumber belajar juga kan. Dan apalagi Oke. kalau video-video itu anak-anak menarik sekali daripada mereka membaca begitu. Oke, baik Pak. Nah, saya mau tanya dulu Pak Raffi. Ya, Jika diskalakan ini Pak Raffi ya, diskalakan dari angka 1 sampai angka 10. Pak Raffi ini ada di angka berapa sekarang ini kemampuan mengajarnya ini anak-anak? kalau pembelajaran teori itu berkisar 5, skala 5 5. gitu. Iya, Iya. Berarti Pak Raffi ada di tengah-tengah ya Pak. Jadi betul ya. harapannya Pak Raffi nanti setelah coaching ini Pak Raffi berharapnya ada di angka Ya, berapa? saya berharapnya sekitar 8 aja dulu untuk teorinya. 8 ya. Iya, Paling tidak meningkat ya Pak. betul ada perubahan lah dari ini kita Iya, lakukan. baik Pak. Nah, jadi tadi sumber belajarnya akan divariasikan. Nah, Pak Raffi, rencananya kapan ini mau diterapkan? Ya, saya akan melakukan kan sudah berakhir semester ini. Ya, Rencananya saya akan lakukan pada semester depan, semester genap. Itu saya akan mengubah metode pada saat pembelajaran teorinya begitu. ya, oke, luar biasa Pak. Saya doakan semoga lancar. Nah, Ya. Pak Raffi, apa rencana tindak lanjut atau apa komitmen Pak Raffi sama rencana Pak Raffi di sini? Betul, saya membuat komitmen bagaimana itu pembelajaran itu terpusat pada siswanya, ya. Nah, betul. Artinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya sekarang itu ada metode pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ketika memberikan tugas harus sesuai dengan kemampuan siswa. Terus misalnya tugasnya bisa dalam bentuk sesuai minat mereka. Apakah dalam bentuk gambar digital, ataukah dalam bentuk gambar biasa, atau bentuk pantun kah atau cerita begitu, ya. Oke, baik Pak Raffi, karena Pak Raffi menyinggung sedikit tentang pembelajaran diferensiasi. Saya mau tahu nih Pak Raffi, jika memang Pak Raffi akan menerapkan nantinya pembelajaran diferensiasi di kelas, langkah awal apa yang Bapak lakukan? Ya, betul. Sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi itu kita harus mengenali karakteristik setiap individu siswa ya. Nah, betul Ya, sekali. betul Bu. Ya. Oh, iya. Jadi kan anak-anak berbeda-beda ya kalau kemampuannya untuk belajar. Ada yang sukanya praktik, ada yang sukanya menonton, ada yang sukanya bercerita begitu Bu. Nah, jadi Pak Raffi, untuk Pak Raffi sudah tahu nih background mereka, maksudnya latar belakang mereka. Apa yang dilaksanakan, apa tahap berikutnya yang Pak Raffi lakukan? Ya, setelah mata betulnya harus metode pembelajarannya itu harus bervariasi. Tidak boleh fokus sama satu metode. Ya harus bervariasi karena anak-anak juga bervariasi juga kebutuhan belajarnya. Betul sekali. Wah, Pak Raffi luar biasa nih Pak Raffi. Nah, Pak
Pak Raffi butuh dukungan tidak? Atau butuh rekan atau apa yang untuk membantu Pak Raffi menjalankan rencana Pak Raffi? Betul, tetap saya butuh dukungan otomatis, dukungan dari anak-anak juga, murid-murid, dukungan juga sama wali kelasnya agar proses pembelajaran ini berjalan dengan baik, begitu Bu. Nah, baik. Jadi Pak Raffi butuh dukungannya Pak. Nah, eh, bagaimana nih Pak perasaannya setelah percakapan coaching hari ini? Ya, senang sekali nih kemudian sudah saya merepotkan waktunya, mengambil waktunya untuk diskusi dan saya merasa plong juga ya, plong mengenai permasalahan yang saya hadapi tentang murid-murid. Begitu Bu Dian. Ya. Satu lagi Pak, apa hal baru yang Pak Raffi temukan setelah percakapan coaching hari ini? Ya, hal baru yang saya dapatkan bahwa ketika kita menghadapi masalah dengan murid, jangan dibiarkan saja. Ya, harus kita segera cari solusinya yang bagaimana solusi yang terbaik. Salah satunya ini adalah sharing dengan rekan kerja begitu, Bu Dian. Baik. Wah, Pak Raffi luar biasa. Semoga ada waktu untuk bertemu berikutnya Pak Raffi ya, untuk bincang-bincang lagi. Kira-kira bagaimana rencananya Pak Raffi sudah berhasilkah atau masih butuh bantuan? Betul ya. Insya Allah Bu, kalau sudah berjelas beberapa kali pertemuan kita ketemu lagi bagaimana progresnya, perubahannya sampai Baik, kemudian terima kasih banyak nih sudah ambil waktunya untuk berbagi. Oke, sama-sama Pak. Nanti juga saya butuh bantuan, saya hubungi Pak Raffi nih. Siap, Bu Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah praktek coaching kami pada sesi pertama dan sesi kedua. Saya Raffiuddin dan rekan saya Ibu Dian Rahmi, ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.